Revolusi industri pada tahun 1750 hingga 1850, di mana terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Revolusi ini menyebabkan terjadinya perkembangan besar-besaran yang terjadi pada semua aspek kehidupan manusia. Revolusi industri adalah masa di mana pekerjaan manusia di berbagai bidang mulai digantikan oleh mesin. Revolusi industri ini dimulai dari Britania Raya dan menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan menyebar ke seluruh dunia. Kemudian, sejarah awal sistem kapitalisme. Kapitalisme adalah suatu cara mengadakan produksi yang mana dalam sistem kapitalisme ini orang mengadakan produksi tidak hanya untuk menutupi kebutuhan hidupnya, tetapi dengan tujuan mencari laba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Ayu Pratiwi, mahasiswi Sosiologi C semester 5. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Sosiologi Industri. Dengan banyaknya minimarket di lingkungan tempat tinggal saya yang didominasi oleh lingkungan komplek sebagai bentuk dari adanya kapitalisme, di mana sistem kapitalisme ini merupakan suatu cara untuk mengadakan produksi yang mana dalam sistem kapitalisme ini orang mengadakan produksi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tapi juga untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini, dapat dilihat dari adanya minimarket tersebut yang mengatasnamakan untuk kemakmuran pekerja serta kepentingan konsumen. Kapitalisme ini merupakan salah satu adanya produk dari revolusi industri yang juga berdampak pada perubahan sosial. Dan revolusi industri di sini sebagai media untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut yang semula masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya mereka membeli keperluan tersebut dari warung atau pasar tradisional, namun kini beralih ke minimarket. Kemudian, terdapat kelebihan minimarket sebagai strategi dari sistem kapitalisme tersebut, di antaranya penerapan pelayanan self-serving dalam sebuah minimarket yang dianggap lebih efektif bagi para pengunjung. Banyaknya gerai minimarket yang tersebar di sekitar lingkungan tempat tinggal saya tentunya akan mempermudah masyarakat sekitar untuk berbelanja kebutuhan pokok sehari-hari yang seakan dimanjakan oleh kemewahan yang mereka dapatkan. Kemudian sistem kerja pada minimarket 24 jam, di mana minimarket yang buka 24 jam penuh itu karena banyak pegawai dari minimarket yang memakai sistem pembagian kerja. Konsumen tentu menyukai tempat perbelanjaan yang 24 jam karena setiap saat bisa belanja kebutuhan sehari-hari tanpa takut tidak ada lagi warung atau toko yang terbuka. Namun saat pandemi 2 tahun ke belakang, terdapat perubahan sosial di mana sistem kerja 24 jam itu ditiadakan sehingga minimarket hanya buka di batas dari pukul 10 hingga pukul 8 malam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.